Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, jadi sebelum kita memasuki pelajaran di kelas 10 yaitu mengenai eksponen, jadi saya akan mengajari dasarnya dulu yaitu mengenai persamaan linier satu variabel. Kenapa saya ajarkan ini duluan? Karena ini yang bagian yang paling penting untuk kamu dalam mengerjakan soal-soal matematika selanjutnya. Nah, jadi ini dulu yang saya ajarin. Kalau kamu udah bisa ini, mudah-mudahan kamu bisa untuk pelajaran-pelajaran berikutnya. Nah, jadi kita mulai dari yang paling dasar yaitu persamaan linier satu variabel. Sebenarnya ini sudah ada di materi SMP, tapi saya akan mengulangi karena masih banyak siswa-siswa yang belum bisa untuk mengerjakan persamaan linier satu variabel ini. Nah, untuk contoh yang pertama, saya langsung ke contoh-contoh soalnya saja. Bentukan-bentukannya yaitu linier satu variabel berarti dia itu mencari nilai variabel dan variabelnya itu satu ya. Nah, berarti misalnya ada 2x tambah 6 sama dengan 8. Nah, ini berapakah nilai x? Ini dari yang paling mudah ya. Nah, ini cara mencarinya adalah kita pakai konsepnya. Konsep yang pertama adalah memulai dengan kesepakatan. Kesepakatannya, setiap yang ada variabel atau angka-angka itu letaknya di sebelah kiri, dan yang setiap ada yang variabel, nah kalau yang angka saja itu letaknya sebelah kanan. Saya ulang ya, kalau yang ada variabelnya yaitu mengandung huruf, maksud saya yang ada huruf-hurufnya ada X, Y, Z, A, B, C sampai Z. Nah kali ini saya memakai huruf X. Setiap yang ada variabel atau huruf kita letakkan sebelah kiri, dan angka-angka yang tidak mengandung huruf kita letakkan sebelah kanan. Nah, itu dulu kesepakatannya. Nah, kiri kanan itu maksudnya apa, Bu? Nah, kiri kanan itu dilihat dari tanda sama dengan. Di sebelah sini, tanda sama dengan sini berarti di sini kiri, dan di sebelah kanannya ini, di sebelah kanan sama dengan itu berarti di sebelah kanan. Nah, ini posisi 2x ini kan udah pas ya. Ini 2x tetap udah pas ya. Posisinya kan udah variabelnya sebelah kiri, udah pas. Sekarang yang angka-angka, ini posisinya pas nggak nih angka 6? Nggak pas. Karena kenapa? Tadi kesepakatannya adalah angka-angka pindah ke sebelah kanan. Berarti ini, yang ini adalah tuan rumah. Jadi dia ini duluan. Kenapa dia tuan rumah? Karena dia duluan berdiri di sini. Jadi nggak boleh nih min 6-nya pindah ke sini, dia posisinya di duluan. Nggak boleh. Kenapa? Yang tuan rumah ini yang duluan di depan. Berarti yang di depan adalah angka 8, yang pindah nih ini. Posisi ini pindah. Nah, setiap dia pindah, dia berubah tanda. Yang positif jadi negatif, yang negatif jadi positif. Nah, ini yang saya ajarkan adalah cara cepatnya, ya. Cara cepat atau cara mudah atau cara gampang dalam kamu mengerjakannya. Berarti posisi positif 6 ini pindah ke sini. Berarti positif jadi negatif 6. Nah, jadi nggak boleh, Bu. Kalau misalnya, Bu, saya buat 6 min 6 yang ini tambah 8, boleh nggak, Bu? Nggak boleh. Kenapa? Karena saya udah ngomong tadi, kalau yang posisi yang tuan rumah itu posisinya paling depan. Tuan rumah itu siapa? Kan dia 8 nih. Tuan rumah di sebelah kanan. Dia posisinya dia udah ini, dia nggak ada pindah. Berarti yang nggak ada pindah itu adalah tuan rumah, dia posisinya di depan dan negatif 6. Nah, setiap dia pindah, dia posisinya yang positif jadi negatif, yang negatif jadi positif. Nah, Bu, kalau yang nggak pindah gimana? Yang nggak pindah berarti dia tetap nggak ada berubah. Nah, seperti ini yang 2x, dia tetap posisinya. Kenapa? Karena dia nggak ada pindah. Posisinya tetap di sebelah kiri. Nah, berarti ini tinggal 2x sama dengan 8 dikurang 6 sama dengan 2. Maka untuk mencari si x aja sama dengan 2x sama dengan 2. Berarti 2, nah ini kan perkalian nih, 2x itu kan 2 kali x. 2-nya pindah ke sini, jadi apa? Jadi kita mau cari si x sendirian. Nah, kita kan mau cari x sendirian, maka karena ini perkalian 2 kali x, maka pindah ke sini jadi pembagian 2/2 jadinya. Maka x sama dengan 1. 2/2 sama dengan 1. Nah, ini banyak siswa yang nggak ngerti cara mengerjakan ini. Ya, jadi saya harus ulangin lagi bagaimana cara pengerjaan seperti ini. Oke, nah ini yang saya ajarin adalah cara cepat. Kalau cara konsep, dia beda lagi. Tidak seperti ini, konsep matematika. Ya, nah, saya ulangin lagi. Misalnya adalah 3x kurang 4 sama dengan 2x tambah 8 misalnya. 3x kurang 4 sama dengan 2x tambah 8. Nah, ini posisinya ada si x, yang x
seperti yang kesepakatan tadi saya buat. Kalau yang variabel ada variabel, maka letakkan sebelah kiri, yang angka-angka letakkan sebelah kanan. Berarti yang ini udah tetap ya. Kenapa? Karena ada variabel X, berarti dia tetap, dia tidak ada pindah. Ya kan? Nah, ini sama dengannya. Kemudian ada lagi nggak yang si X? Nah, ada nih ternyata si X. Si X ini sebelah kanan, Bu. Seharusnya kan si X sebelah kiri. Maka posisi 2X ini, kita pindahkan. Kita pindahkan, nyebrang. Ini kan posisinya positif ya. Positif berarti kalau kita pindah berarti jadi negatif 2X. Nah, kemudian ini yang tuan rumah nih, pindah nggak nih? Enggak. Kenapa? Karena dia udah posisi angka, dia tidak ada mengandung X atau variabel, dia tidak mengandung huruf-huruf. Berarti angka saja, berarti dia menjadi tuan rumah. Ini tuan rumahnya. Nah, ada lagi nggak angka di sini? Ada nih. Di sini minus 4, angkanya sebelah kiri. Seharusnya kan Bu, kalau ada angka-angka kan sebelah kanan, maka pindahkan. Nah, ini posisinya negatif, pindah ke sini jadi positif 4. Seperti itu. Nah, sekarang tinggal kita kurangkan. Yang mana yang huruf dengan yang angka dengan angka, yang mengandung variabel kita kurangkan. Nah, kita jumlahkan. Ini kita kurangkan ya. 3X kurang 2X sama dengan 1X atau sama dengan X aja. Satunya nggak usah dibuat, koefisien 1. Nggak usah dibuat. Maka X sama dengan 8 tambah 4 sama dengan 12. Nah, udah selesai. Nggak usah lagi dibagi. Kenapa? Karena posisinya udah 1. X sama dengan 12. Nah, lanjut lagi di soal nomor 3. Bentukannya saya ulang lagi ya. 3X tambah 4 sama dengan 5. 2X tambah 6. Nah, cari berapa X-nya. Nah, kalau yang ini posisinya adalah ini dia ada induknya 1 dan dia mempunyai anaknya 2. Ini induk 1, anaknya 2. Apa maksudnya, Bu? Ini induk, ini anak, itu kesepakatan juga. Ini induk, ini anak. Setiap induk harus mengunjungi rumah anaknya ya. Setiap induk itu harus mengunjungi rumah anaknya semuanya tanpa terkecuali, ya kan? Nah, ini induknya 1 pergi ke rumah anak yang pertama. Berarti ini tinggal dikali. 2 kali 3X. Berapa, Bu? 6X ya. Nah, kalau ini 2 induknya tadi pergi ke rumah anak yang kedua. Nah, harus adil ya. Berarti 2 kali 4. Berarti sama dengan 8. Sama dengan. Nah, ini lagi. 5 kali 2. Sama dengan. Ini berarti induk pergi ke rumah anak yang pertama lagi. 5 kali 2. 10X. Kemudian si induknya pergi ke rumah anak yang kedua lagi. Berarti 5 tambah 6 sama dengan 5 kali 6 sama dengan 30. Itu dikali ya. Nah, udah bentukannya seperti ini. Selanjutnya bagaimana, Bu? Selanjutnya adalah dengan memposisikan posisinya masing-masing. Yang kiri ke kiri, yang kanan ke kanan. Yang kiri yang mana, Bu? Yang kiri adalah variabel. Ini udah pas, Bu, posisinya 6X. Pas, 6X. 10X udah pas? Belum. Ini kan sama dengan 10X. Yang ada X-nya pindah ke sini. Ini positif, pindah ke sini jadi negatif 10X. Bu, boleh nggak 10X-nya duluan di sini? Min 10X di sini ditambah 6X, tidak ya? Nah, jadi jangan pernah diduluankan yang dia itu pindahan. Jadi duluankanlah yang mana yang tuan rumah. Si 6X ini kan tuan rumah. Kenapa? Dia tidak ada pindah. Nah, berarti si 6X, 10X-nya pindah ke sini jadi min 10X. Nah, posisi ini tuan rumah 30, dia duluan 30. Nah, ini yang pindah nih. 30 pindah ke sini, positif 8 pindah ke sini jadi negatif 8. Nah, sekarang 6X dikurang 10X. Dia punya uang 6, utang dia 10. Dia punya uang 6, dia utang 10. Berarti utangnya 4. Dia punya utang 4X. Nah, sama dengan 30 dikurang 8. 30 kurang 8 sama dengan 22. Maka kalau posisi X aja, nah ini kan masih min 4X. X aja berarti 22 per negatif 4. Nah, ini kan perkalian, pindah ke sini jadinya. Min 4 pindah ke sini. Jadinya X sama dengan X sama dengan negatif. Nah, ini, Bu, boleh dikecilin? Boleh. Bu, kalau misalnya nggak bisa dibagi lagi, nggak usah. Ya udah, kita kecilin aja. Kalau bisa dikecilin, kecilkan. Kalau nggak bisa dikecilin, ya udah sampai sini aja. Berarti ini sama-sama bagi 2 ya, negatif 22 bagi 2, 11. Min 4 bagi 2 sama dengan 2. Nah, jadi gini, negatif 11 per 2. Jadi hasilnya adalah negatif 11 per 2. Nah, selanjutnya saya ajarin yang keempat. Posisinya ini udah, kemudian saya mau ngajarin yang perkalian negatif positif. Nah, misalnya ada min 2,
3x tambah 2 sama dengan min 2x kurang 4. Nah, ini dia. Ada lagi siswa yang belum tahu bagaimana cara perkalian dalam bentuk negatif. Nah, jadi kalau ada operasi perkalian dalam bentuk negatif kali positif apa nggak tahu, maka ini dia. Saya buat dulu ya. Ini dia. Kalau ada negatif ketemu negatif, negatif kali negatif hasilnya positif. Kalau ada positif dijumpa dengan positif perkaliannya, maka hasilnya positif. Kalau negatif ketemu sama positif hasilnya negatif. Kalau positif ketemu negatif hasilnya negatif. Nah, jadi ini bisa ada nyanyinya juga ya. Nek, pos, nek, pos, nek. Apa artinya? Negatif, positif, negatif, negatif. Untuk cara cepatnya, untuk supaya kamu ingat, gini aja. Kalau ada ketemu yang kembar, maka hasilnya positif. Ketemu yang kembar, hasilnya positif. Kalau ketemu yang berbeda, maka hasilnya negatif. Setiap ketemu yang kembar, maka hasilnya positif. Setiap ketemu yang berbeda, maka hasilnya negatif. Nek, pos, nek, pos, nek. Nah, untuk ini kan ada perkalian negatif nih. Nah, ada negatif-negatifnya, Bu. Gimana? Nah, ini. Induk yang pertama pergi ke rumah anak yang pertama. Ini negatif ketemu positif. Nah, ini kan berbeda. Nek, pos, nek. Jadi negatif ya. Nah, jadi negatif. Negatif berapa, Bu? 2 kali 3, 6x. Nah, kemudian ini lagi ketemu. Si negatif ketemu dengan positif lagi. Nek, pos, negatif juga hasilnya. Negatif 2 kali 2 sama dengan negatif 4. Maka sama dengan. Ini lagi. Negatif 2 dikali negatif 2x. Negatif 2 kali negatif 2x. Nek, jadi apa? Kalau kembar, nek, jadi positif. Positif apa? 2 kali 2, 4x jadinya. 2 kali 2, 4x. Nah, kemudian ini lagi. Negatif 2 ketemu negatif lagi. Negatif ketemu negatif apa hasilnya? Nek, pos. Hasilnya positif. 2 kali 4 sama dengan positif 8. Nah, kalau udah seperti ini, tinggal kita ubah-ubah tempatnya. Posisi duduknya kita ubah-ubah. Berarti ini min 6x tetap ya, karena dia variabel sebelah kiri, angka-angka sebelah kanan. Nah, cari lagi mana variabelnya, Bu? Ada di sini, Bu, variabel 4x. Pindah, Bu, pindah. Ini positif ya. Pindah pindah dia karena dia melalui sama dengan pindah. Berarti negatif 4x ketemunya. Nah, lihat tuan rumahnya siapa? Tuan rumahnya adalah angka 8. Nah, kemudian ini ada angka lagi yang harus dipindahkan. Pindah ke sini, jadi positif 4. Negatif pindah ke sini jadi positif 4. Maka ini tinggal kita jumlahkan. Utang 6. Nah, ini dia. Jangan kamu bilang negatif-negatif jadi positif, Bu. Nah, bedain. Kalau ini hanya berlaku untuk perkalian. Untuk perkalian dan pembagian. Ya, perkalian dan pembagian. Kalau yang seperti ini adalah penjumlahan dan pengurangan. Bedain. Kalau yang atas tadi kan perkalian. Ini negatif dikali. Ini negatif dikali. Negatif 2 dikali negatif 2. Nah, kalau ini bukan negatif ketemu negatif, Bu. Jadi positif. Salah. Kalau ini adalah penjumlahan dan pengurangan. Setiap penjumlahan dan pengurangan itu kita pakai sistem utang dan bayar. Nah, ini bukan perkalian ya. Nah, negatif 6x dikurang 4x. Artinya apa? Dia punya utang 6, utang dia lagi 4. Nah, itu berlaku utang dan bayar kalau seperti ini. Dia punya utang 6, utang lagi 4. Berarti utangnya bertambah dong, ya kan? Jadi berapa? Jadi utang 10x sama dengan 8 tambah 4 sama dengan 12. Maka x aja, Bu, sama dengan 12 per negatif 10-nya. Pindah ke sini, min 10. Maka sama dengan x sama dengan negatif. Nah, ini Bu, ini kan negatifnya di bawah, kok jadi di tengah-tengah, Bu? Nih ya pertanyaannya. Ini kan ini dibagi nih, positif, ini kan positif ya. Pos, nek jadinya. Positif dibagi negatif, hasilnya negatif. Nah, ini juga positif dibagi negatif, hasilnya negatif untuk kedua-duanya. Untuk semuanya, 12 per 10. Atau bisa kita kecilin, sama-sama bagi 2, Bu. 12 bagi 2 sama dengan 6, ya kan? 10 bagi 2 sama dengan 5, negatif 6 per 5 jawabannya. Nah, untuk lebih jelasnya lagi, lanjut lagi soal yang kelima. Soal nomor 5. Nah, ini min
Kita pakai pecahan ya. Min 2 per 3x tambah 2 sama dengan min 1 per 2, 2x. Nggak usah 2x. 3x dikurang 2. Nah, untuk soal nomor 5. Contoh soalnya beda-beda lagi. Nah, ini juga induknya 1, anaknya 2. Induknya 1, anaknya 2. Nah, ini kan perkalian tadi kan. Nah, ini ada negatif-negatifnya, Bu. Maka kita buat nih, negatif 2 per 3 dikali x. Ini negatif kali positif. Ya kan? Negatif kali positif berarti jawabannya negatif 2 per 3x. Gitu dia, negatif 2 per 3x. Kemudian, ini lagi, negatif 2 per 3 dikali 2. Bagaimana caranya, Bu? Nah, kalau negatif, kita buat selisihnya di atas ya. Negatif 2 per 3 dikali 2. Cara mengalikannya, ini hanya dikalikan yang atasnya saja. Berarti negatif 2 kali 2. Berarti negatif 4 per 3. Nah, ya, negatif 4 per 3 kalau di 2 per 1, kan ini kan 2 per 1 kan. 2 itu kan 2 per 1. 3 kali 1, 3 tetap. Atau kalau kamu cepat, yang atasnya aja kali. Berarti min 2 kali 2, min 4 per 3. Berarti negatif ya jawabannya. Pos negatif 4 per 3. Sama dengan, ya kan? Sama dengan negatif, ini dia. Negatif setengah dikali 3x. Nah, gimana, Bu? Negatif setengah dikali 3x. Ini berarti ini berarti tinggal kamu kalikan yang atasnya saja. Min 1 kali 3. Berapa? Min 3x kan per 2. Atasnya saja 1 kali 3. Min 3x per 2. Nah, kemudian nih negatif setengah, negatif 1 per 2 dikali negatif 2. Nah, ini positif atau negatif, Bu? Pos. Berarti ini positif ya. Pos. Min 1 per 2 dikali min 2. Berarti 1 kali 2. Atasnya saja yang dikali. 1 kali 2 sama dengan 2 per 2. Nah, lihat cara pengerjaannya. Sama, kalau udah seperti ini, maka kita pisahkan. Yang ada x-nya kita sebelah kirikan. Yang ada angka-angkanya saja kita sebelah kanankan. Berarti di sini minus 2 per 3x. Yang ini, min 3x per 2 pindah ke sini. Jadi apa, Bu? Jadi positif ya. Positif 3x per 2. Ya, sama dengan 2 per 2. Yang ini min 4 per 3 pindah ke sini. Jadi positif 4 per 3. Nah, sekarang kita jumlahin. Min 2 per 3x dengan 3 per 2x ya. Ini sama nih. X-nya posisinya sama ya. Nanti kamu bingung. Sama ini ya. Min 2 per 3x ditambah 3 per 2x. Ini posisinya sama. X ada X-nya juga. Yang ini angka sama angka. Sekarang boleh nggak, Bu, kalau pembilangnya ini dijumlahin? Kalau pecahan ini dijumlahin. Boleh dijumlahkan kalau dengan syarat. Kalau penjumlahan pecahan itu bawahnya harus sama. 3 sama 2 itu udah sama nggak? Yang atas pembilang, yang bawah penyebut. Penyebutnya harus sama. 3 sama 2 belum sama, Bu. Jadi gimana? Nah, kita cari di sini. Kita samakan dulu bawahnya. Gimana? Gini seli-selinya ya. Nah, ini 3 sama 2. Ketemunya di mana nih? Di mana ketemu 3 sama 2? Harus cari angka yang sama. Dia sama-sama ketemu di angka 3 dan di angka 2. 3 dan 2. 3 dan 2. Berarti di sini yang kecil dulu kita tambahkan. 2 tambah 2. Ini tambah-tambah 2, yang ini tambah-tambah 3. 2 tambah 2, 4. Kemudian 3 tambah 3, 6. Mana yang kecil lagi ini ya? Ini tambah-tambah 2. 4 tambah 2, 6. Nah, ketemu. 6 sama 6. Ketemu angkanya, yaitu KPK. Kalau cara sayanya ini tambah-tambah 3, yang ini tambah-tambah 2. Di mana mereka pertama kali bertemu? Ya, ketemu di angka 6. Karena ketemu di angka 6, maka 3 dan 2 ini kita ubah jadi 6. Ini X tambah ini 6, ini X juga ya. Nah, atau nanti dulu X-nya. Nah, 6, 3 sama 2 kita ubah jadi angka 6 dan 6. Gimana, Bu, cara ngerjainnya ini? Nah, ini sebenarnya pelajaran SD atau SMP, tapi pasti masih banyak yang belum ngerti, ya. Ini 6, kamu ke sini dibagi 3. 6 dibagi 3, berapa 6 bagi 3? 2, ya. 6 bagi 3, 2, kemudian naik ke atas dikali. 6 bagi 3, 2. 2 kali min 2x. 2 dikali min 2x berarti minus, ya. 6 bagi 3 sama dengan 2. 2 kali minus 2x sama dengan minus 4x, ya kan? Nah, kemudian yang ini 6 bagi 2, ini dibagi juga.
Ini di sini ke sini dibagi, kemudian ke atas dikali ya. Nah, ini 6 dibagi 2 3, 3 dikali 3 sama dengan 9x. Nah, maka sama dengan karena ada x-nya ya, tinggal tambahkan x-nya. Nah, ini juga 2 sama 3, Bu. Boleh nggak dijumlahin? Nggak boleh karena penyebutnya itu berbeda. Maka kita buat penyebutnya jadi sama. Nah, 2 sama 3 tadi ketemunya di mana? Di angka 6. 6 sama 6. Nah, berarti ini 6 bagi 2, 3. 3 kali 2 sama dengan 6. 6 bagi 2, 3. 3 kali 2, 6. Ini 6 bagi 3, 2. 2 kali 2, 2 kali 4, 8. 6 bagi 3, 2. 2 kali 4 sama dengan 8. Ya. Nah, udah sama. Kalau udah sama berarti udah boleh dijumlahin. Ini tinggal jumlahin yang atasnya saja. Bawahnya nggak usah kita jumlahkan. Nah, yang ini atasnya saja. Ini gimana, Bu? Utang 4x dibayar 9x. Dia punya utang 4, dibayarnya 9. Berarti dia punya utang 4, dibayarnya 9. Berapa? Sisa uangnya ya, sisa uangnya 5x per 6. Atasnya saja yang kita jumlahin. Nah, ini sekarang 6 tambah 8 sama dengan 14 per 6. Bawahnya nggak usah dijumlahin ya. Atasnya saja, min 4 tambah 9 sama dengan 5. 6 tambah 8 sama dengan 14 per 6. Bu, gimana cara nyari x-nya? Kalau udah seperti ini, maka caranya adalah dengan mengkalikan silang. Kali silang. Nih ya, kali silang. Nah, yang pertama ini 5x dikali 6 dulu. 5x kali 6. Berapa, Bu? 5x kali 6. 5 kali 6, 30x. Sama dengan 14 kali 6. Nah, kita pakai sele-selenya. 14 kali 6. 6 kali 4, 24. 2 simpan. 6 kali 1, 6. Tambah 2, 84. Nah, 84. 14 kali 6 sama dengan 84, maka X aja sama dengan berapa, Bu? 84 per 30. Sampai sini boleh, Bu? Boleh. Kalau mau dikecilin lagi, boleh. Cara mengecilkannya, Bu, dari mana kita tahu ini masih bisa kecil atau enggak? Kita lihat angka belakangnya. Genap sama genap, 4 sama 0, genap sama genap. Maka dia masih bisa dikecilin lagi. Kita kecilin, bagi 2. 8 bagi 2 sama dengan 4. 4 bagi 2 sama dengan 2. 30 bagi 2, 15. Nah, kemudian 42 kita bagi 3, masih bisa bagi 3. Ya, masih bisa ya. Nah, ini sama-sama bagi 3 bisa juga. 42 sama 15 kan masih bisa dibagi 3, dikecilin lagi, Bu. 42 bagi 3, 42 bagi 3 sama dengan 12 ya. 14. Ini ya, 4 bagi 3, 1. 12 bagi 3 sama dengan 4. Ya, nih, 42 dibagi 3 sama-sama bagi 3 sama dengan 14. Yang ini 15 dibagi 3. 15 bagi 3 berarti 15 bagi 3 sama dengan 5. Nah, selesai. Ya, ini sele-selenya. Nah, ini sama-sama bagi. Ini udah bisa lagi, Bu, dibagi. Nggak bisa lagi. Kalau udah nggak bisa lagi, udah sampai situ aja. Ya. Nah, jadi ini dia sele-selenya. Semua pelajarannya contoh 1 sampai 5. Hal yang dasar yang harus kamu ketahui sebelum kamu belajar matematika. Ini yang paling dasar. Kalau kamu nggak ngerti di sini, maka kamu nggak akan mengerti untuk pelajaran apapun di matematika yang akan saya ajarkan. Kenapa? Karena untuk mengoperasikan semua jawaban-jawabannya, kamu harus bisa mengenai persamaan linear satu variabel ini, ya. Nah, supaya kamu bisa, saya akan memberikan latihan untuk kamu. Nah, ini soalnya soal nomor 1 dari yang mirip-mirip ya. Soal nomor 1 adalah 2x kurang 5 sama dengan 3x tambah 6. Soal nomor 2, kalau dia nggak mesti jawabannya harus ini ya. Kadang jawabannya pecahan nggak ada masalah ya. Nah, soal nomor 2 adalah 2 dikali 3x tambah 2 sama dengan 4 dikali 2x tambah 3. Soal nomor 3 yaitu minus 2 dikali 3x kurang 2 sama dengan minus 4 dikali min 2x tambah 3. Nah, kemudian soal nomor 4. Soal nomor 4 adalah min 1/2 X tambah 3 sama dengan min 2/5 3x kurang 1.
Oke, soal nomor 5. Soal nomor 5 saya kasih ini nomor 5 saya kasih yang mudah. Saya contoh soal nomor 1 ya. 2x tambah 6 sama dengan 18. Oke, soal nomor 5 yang gampang. Oke, 1, 2, 3, 4, 5. Semua contohnya udah saya ajarin. 5 soal ini tolong kamu kerjakan, semoga kamu bisa ya. Soal nomor 5, contoh soal nomor 5 ini ya, 1 sampai 5 kamu harus bisa ya. Nomor 1, 2x kurang 5 sama dengan 3x tambah 6. Nomor 2, 2 kali 3x tambah 2 sama dengan 4 dikali 2x tambah 3. Nomor 3, min 2 kali 3x kurang 2 sama dengan min 4 dikali min 2x tambah 3. Soal nomor 4, min setengah dikali x tambah 3 sama dengan min 2 per 5 dikali 3x kurang 1. Soal nomor 5, 2x tambah 6 sama dengan 18. Oke, ini soal yang akan kamu kerjakan sebagai latihan kamu di rumah. Semoga apa yang saya sampaikan ini bermanfaat untuk kamu. Tetap semangat belajar matematikanya. Setelah ini kita akan belajar mengenai materi eksponen. Jadi sebelum materi eksponen, kamu harus bisa mengenai persamaan linear satu variabel. Oke, semangat MM-nya. Dan saya akhiri dengan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.